Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mab'ad. Teman-teman kelas 9, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang iman kepada hari akhir. Merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman. Kemudian untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita akan belajar untuk memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari bab tentang iman kepada hari akhir, yang pertama diharapkan kalian sebagai seorang siswa mampu memahami makna iman kepada hari akhir beserta macam-macamnya dan juga tanda-tanda kedatangan hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua diharapkan sebagai seorang siswa kalian mampu memahami peristiwa-peristiwa kehidupan yang akan terjadi setelah terjadinya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kalian mampu memahami hikmah dari iman kepada hari akhir. Kemudian kalian mampu menunjukkan perilaku sebagai implementasi bentuk keimanan kalian kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kalian juga diharapkan mampu memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang gambaran terjadinya hari kiamat. Setelah itu, yang terakhir diharapkan kalian juga mampu mengaitkan peristiwa hari kiamat dengan hasil penelitian tentang kondisi bumi sekarang ini, di mana kita sering membaca bahwa suhu udara kita, suhu udara bumi, akibat dari efek rumah kaca, suhu udara semakin memanas. Kian tahun, kian hari, kian waktu, suhu udara kita semakin memanas. Sehingga kemudian efek rumah kaca dari pemanasan global juga es di kutub utara maupun kutub selatan semakin hari semakin banyak yang mencair. Ini tentunya bisa kita kaitkan dengan peristiwa hari kiamat. Nah, di sini diharapkan kalian sebagai seorang siswa juga mampu untuk mengaitkan, untuk menganalisis, merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi kita ini dengan peristiwa hari kiamat. Kemudian masuk ke bab yang pertama tentang pengertian iman kepada hari akhir. Untuk iman sendiri kita sudah sering bahas, iman berarti yakin, percaya dengan sepenuh hati. Untuk itu pengertian iman kepada hari akhir dapat kita pahami, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta isinya ini akan hancur. Dan saat alam semesta ini hancur, saat kiamat terjadi, tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup. Dulu pernah sebelum tahun 2012 itu rame ramalan suku Maya bahwa tahun 2012 itu akan terjadi kiamat. Sampai kemudian ada beberapa produser atau sutradara itu yang membuat film tentang kiamat 2012. Dan anehnya, lucunya di film itu kiamat kok masih ada yang hidup. Itu jelas bukan kiamat. Karena ketika kiamat terjadi, tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup. Bahkan malaikat pun semuanya akan mati. Selanjutnya,
tentang macam-macam kiamat. Ya, macam-macam kiamat ada dua. Kiamat dibagi menjadi dua. Ada kiamat sughro yaitu kiamat kecil dan juga kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sughro atau kiamat kecil itu kematian yang menimpa pada sebagian orang. Jadi yang meninggal atau yang mati itu hanya sebagian orang. Dan sebabnya macam-macam. Bisa disebabkan oleh kecelakaan ataupun bencana alam. Baik itu banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Di mana akibat bencana itu ataupun yang seperti sekarang terjadi, ya adanya COVID-19 pandemi ini juga bagian dari kiamat kecil yang menyebabkan sebagian manusia meninggal. Macam-macam kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro itu kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta beserta isinya. Pada kiamat kubro ini seperti yang saya jelaskan bahwa saat terjadi kiamat kubro tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup. Bahkan malaikat pun mati. Ya, bumi ini akan hancur. Alam semesta ini hancur beserta isinya. Baik manusia, tumbuhan, hewan itu semuanya itu akan mati. Dan saat terjadi itu disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Kemudian tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat ada dua. Yang pertama tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil yang mengiringi datangnya hari kiamat. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kita bisa lihat sekarang orang itu saling berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit, ya. Berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Ini menjadi salah satu tanda pengiring datangnya hari kiamat. Terjadinya banyak pembunuhan. Kita sering lihat di TV-TV berita-berita tentang pembunuhan, baik antara teman, antara sepasang kekasih, bahkan kadang anak dengan orang tuanya. Ini kan sangat miris sekali. Ini menjadi tanda-tanda bahwa kiamat itu yang jelas semakin dekat, bukan semakin jauh. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Kita bisa merasakan seakan-akan tuh waktu berjalan sangat cepat. Baru kemarin kita mengalami sesuatu, kok ini udah nggak terasa, kok sudah setahun. Ya, anak kita rasanya baru kemarin lahir, kok juk-juk tak terasa sudah besar. Ini pengiring datangnya kiamat, waktu terasa cepat berlalu. Kemudian sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kita juga sering lihat beritanya di mana-mana, di belahan bumi mana sering terjadi bencana. Ini juga pengiring datangnya kiamat. Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat muslim. Kita lihat bagaimana gaya hidup anak muda zaman sekarang, ya, rela hutang dan lain sebagainya. Kehidupan tidak hanya anak muda, bahkan orang tua juga sama, rela hidup hutang demi terlihat mewah di depan orang banyak. Ini juga sangat miris karena ini menjadi tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah semakin dekat. Kemudian orang yang baik berkurang, sedangkan orang yang jahat jumlahnya justru semakin bertambah. Banyak orang yang secara tampilan fisik terlihat baik, ternyata punya niat yang jelek. Ini juga semakin banyak terlihat di sekitaran kita. Kemudian muncul manusia yang suka mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya terlihat lebih muda. Mereka malu dengan usianya yang sudah tua dan pengen tampil lebih muda, akhirnya rambut yang sudah berubah dicat kembali dengan warna hitam supaya terlihat lebih muda. Ini juga menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Negara Arab menjadi negara padang rumput dan sungai. Dulu negara Arab adalah negara yang tandus. Sekarang karena di sana sudah mulai sering turun hujan, di sana sudah bisa tumbuh pohon-pohonan. Ini juga tanda-tanda pengiring datangnya hari kiamat. Setelah itu kita lihat sekitaran kita, pria-pria berpenampilan seperti wanita dan wanita juga berpenampilan sebaliknya seperti pria.
Pria rambutnya panjang memakai kalung, anting-anting, ya, sedangkan wanita rambutnya pendek memakai jeans. Itu sudah apa ya, menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah untuk zaman sekarang ini. Dan itu ternyata menjadi tanda-tanda pengiring datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kedua yaitu tanda-tanda besar. Yang pertama, munculnya dukhon. Ya, dukhon ini ada yang mengartikan kabut, ada yang mengartikan debu yang sangat tebal. Saking tebalnya dukhon ini sehingga bisa menutupi langit. Ya, ketika sudah muncul dukhon berarti kiamat itu sudah sangat dekat. Selain dukhon muncul juga Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Ya, nanti Ya'juj wa Ma'juj ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Setelah itu munculnya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi juga saya pernah lihat di YouTube, pernah baca literasi juga bahwa ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah terlahir. Terlepas apakah berita itu benar atau salah, wallahu alam. Yang pasti Imam Mahdi itu memang akan terlahir. Cuma kapan waktunya kita belum tahu pastinya. Nanti Imam Mahdi itu akan dibaiat oleh umat muslim sebagai panglimanya umat muslim yang akan membawa kembali kejayaan umat muslim di dunia. Itu Imam Mahdi, ya, yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Selain itu Dajjal juga akan muncul, ya. Kalau kita melihat di hadis jasasah mengatakan, kita analisis di hadis jasasah bahwa Dajjal itu sebenarnya sudah ada. Cuma sekarang masih terbelenggu di suatu tempat dan nanti akan terbebas dan kemudian akan membuat fitnah di muka bumi ini. Nah, ketika Dajjal keluar, maka kiamat itu sudah teramat sangat dekat. Nah, setelah Dajjal keluar, maka Nabi Isa juga akan diturunkan kembali. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Dan nanti menjelang datangnya kiamat, Nabi Isa itu akan diturunkan kembali untuk membunuh Dajjal. Nah, saat itu terjadi, kiamat sudah teramat sangat dekat. Selain itu matahari. Ya, matahari yang biasanya terbit dari timur, nanti menjelang datangnya kiamat, matahari akan terbit dari barat. Ketika pagi bangun tidur kemudian melihat matahari terbit dari barat, wah sudah alamat. Kiamat sudah ada di ujung tanduk, kiamat akan segera datang. Mudah-mudahan kita semua tidak mengalami hal itu, karena peristiwa hari kiamat, peristiwa hancurnya alam semesta itu teramat-amat sangat dahsyat. Ya, mungkin kita tidak akan kuat mengalami itu semua, maka kita berdoa. Walaupun hakikatnya kita semua itu pasti akan mengalami kiamat, minimal kiamat sughra, yaitu kematian. Ya, kita semua akan mengalami kematian. Maka ini materi-materi tentang kiamat ya kita pelajari ini, semoga dengan kita mempelajari tentang hari kiamat akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk pertemuan yang akan datang ini saya akan memberikan tugas ya untuk hari ini dan nanti akan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Untuk tugas pada hari ini yaitu tugas mandiri, ya, tugas mandiri yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Apa tugas mandirinya? Tugas mandiri yang harus kalian kerjakan, yang pertama kalian menganalisis tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Tadi sempat saya jelaskan sedikit tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Silakan kalian analisis, kalian amati kejadian-kejadian di sekitar kalian. Mana tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas, yang sekiranya sudah terjadi, dan yang sekiranya sedang terjadi di sekitaran kita, dan yang belum terjadi apa? Ya, silakan kalian analisis. Itu untuk tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, kalian menganalisis Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Di Quran Surat Az-Zalzalah itu menceritakan tentang peristiwa terjadinya hari kiamat.
silakan kalian analisis Quran surat Az-Zalzalah tersebut ya, ceritakan gambaran tentang peristiwa hari kiamat berdasarkan Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Tugas yang ketiga, yang terakhir, silakan kalian kaitkan ketika kalian sudah menganalisis gambaran peristiwa hari kiamat yang akan terjadi, kalian kaitkan dengan fenomena-fenomena hasil penelitian, hasil riset yang sudah ada sekarang. Ya, salah satu yang hasil riset tentang kenaikan suhu udara di muka bumi, kemudian pasti mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Itu silakan kalian kaitkan peristiwa-peristiwa itu dengan Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Itu tugas yang harus kalian kerjakan. Demikian dari Pak Guru, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.